Welcome back to channel Papitan bersama saya James Siregar. Kembali lagi ya, saya akan membacakan sebuah cerpen lagi. Yaitu hatiku langsung sakit. Sungguh sangat menusuk. Apa jadinya kalau aku tidak sekolah? Kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Jujur, aku memang tidak akrab dengan ayahku. Ngobrol itu tidak ada dalam kamus keluargaku. Lebih tepatnya aku sama ayahku. Ketemu di jalan saja kita tidak pernah saling sapa. Perhatiannya kepadaku hampir tidak pernah ada. Sekali doang ketika ibu pergi ke pasar dan saat aku sakit gigi, dia pernah berkata, "Sakit gigi tak? Dikasih pil sana, beli di toko sebelah." Itu kata-kata yang tak pernah terlupakan dalam hidupku. Perhatiannya mungkin terlalu mahal untuk anak-anaknya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin sepele, tapi buat aku itu berharga sekali. Sampai suatu hari dia pergi ke ladang dan aku bersekolah. Sore hari dia baru pulang. Begitu juga denganku. Tapi aku lebih dulu 1 jam daripada dia. Ayah dan ibu datang jam 5 sore. Memang jika ibuku usai menjual gorengan, jika badannya masih bisa bergerak, dia akan ikut ayahku ke ladang dan membantunya. Sore itu tidak ada berita buruk sedikit pun. Ayahku juga sehat pada hari itu. Begitu pula ibuku. Pada malam harinya, aku yang pulang dari rumah temanku yang agak larut, tepatnya jam 11 malam, aku mendapati ayahku sudah tidur. Dalam hatiku, tumben. Ayahku belum sholat isya. Lalu dari luar kamar aku dengar ibuku yang baru selesai dari pekerjaannya membangunkan ayah agar dia laksanakan kewajibannya. Aku juga saat itu masih bangun dan menonton TV, mencari-cari kantuk dengan tiduran di kasur depan ruang keluarga. Usai sholat, ayahku makan. Entah kenapa dia malah makan, bukannya langsung beranjak tidur untuk meneruskan istirahatnya. Setelah itu aku tidak tahu kabarnya karena aku sudah terlelap. Sekitar jam 1 malam, aku merasa tidak enak dengan tidurku. Aku setengah terbangun. Lalu aku mendengar ibuku memanggil-manggil ayahku dalam kamarnya. Cukup lama aku mendengarnya. Mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga ibuku menghampiriku lalu membangunkanku. Cukup lama aku mendengarnya. Mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga ibuku menghampiriku lalu membangunkanku dan bilang, "San, bapakmu gak ono." Dalam bahasa Jawa, yang artinya ayahmu sudah gak ada. Aku yang sudah sadar sejak tadi langsung bangun, melihat raut muka ibuku yang kebingungan dan berusaha mencerna. Aku pun langsung mendatangi ayahku yang terbaring di kamar. Sekilas, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah melihat kematian. Aku takut melihat wajah ayahku dengan mata terbuka dan mulut menganga. Aku pegang kakinya, dingin sekali. Aku taruh tanganku di dadanya, mencoba merasakan
Aku taruh tanganku di dadanya, mencoba merasakan denyutan jantungnya. Tapi tak ada detakan sedikit pun. Ayahku telah meninggal. Apakah ayahku telah meninggal? Dalam benakku, aku kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Dia sudah tidak ada. Apa aku harus senang? Mungkin dengan begitu sudah tidak ada omelan lagi di pagi hari jika dia tidak ada. Apa aku harus bangga? Dengan begitu tidak ada lagi tetangga yang akan terganggu di setiap malam. Toh juga ada, tidak adanya dia, aku tak pernah bicara. Tapi dia ayahku satu-satunya. Saat itu juga aku meneteskan air mata. Ibuku juga mulai menggeru-geru. Kakak ipar perempuanku juga terbangun dan menangis dengan sangatnya saat mengetahui ayah tidak ada. Aku tidak punya HP, dan aku tidak bisa menghubungi keluarga yang lain untuk memberitahukan. Aku tidak punya HP, dan aku tidak bisa menghubungi keluarga yang lain untuk memberitahukan kejadian ini. Karena ada kakakku yang tinggal beda rumah di tengah desa itu. Butuh waktu untuk pergi ke sana. Kemudian aku pun pergi ke rumah kakak perempuanku dan mengabarkan kematian ayahku. Lalu kakakku juga mengabarkan ke seluruh saudara yang ada di luar kota. Beginikah rasanya kehilangan seorang ayah? Sakit. Tapi dalam hidupnya juga tidak membuatku senang sama sekali. Rasa ini bercampur aduk. Ibuku yang paling terpukul dengan kejadian ini. Sosok ibu yang sangat tangguh dan penyabar pun tak kuasa bila dihadapkan dengan kematian. Tiga hari, 3 malam ibuku terus saja menangis. Dia masih tidak terima karena tidak ada sakit apa-apa yang menjangkitnya. Pagi juga masih bekerja di kebun, malam juga masih makan. Secepat itukah kematian menghampirinya? Hari demi hari berlalu. Kami mengenang semua jasa yang pernah dilakukan oleh ayahku dulu ketika masih hidup. Semua keluarga juga berkumpul di rumah ibu. Dari kakak yang pergi merantau ke Malaysia dan Surabaya, semuanya ibu menceritakan di balik apa ayahku lakukan. Dia berkata, "Ayahmu sungguh mulia, nak. Dia rela membenahi becak-becak yang rusak milik temannya itu. Bukan suatu hal yang percuma, karena dia punya prinsip yang baik. Pernah bilang sebelum kematiannya, ibu tanya kenapa terus-terusan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar itu. Dia berkata, kalau becak-becak itu tidak segera diperbaiki, maka mereka tidak bisa mencari uang. Sedangkan mereka butuh uang untuk makan, dan mereka hanya bekerja sebagai tukang becak." Dari situ aku baru mengerti. Sungguh tulus perbuatan yang dia lakukan. Dia tahu keluarga kami dari golongan yang tidak punya, tapi dia melihat temannya lebih membutuhkan, sehingga rela mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain.
Dia juga tahu kalau pemilik becak-becak itu tidak akan sanggup membayar uang sehingga tidak diperbaiki di bengkel. Dari sana juga ayahku tak pernah memberikan tarif bagi mereka. Pernah sekali, mungkin saking gak enaknya mereka yang terus-terusan datang dan tak pernah memberi upah. Salah satu dari mereka memberikan upah kepada ayahku sebesar 10.000 perak. Bayangkan, sebandingkah 10.000 dengan kerjaan lembur begadang? Aku kaget bercampur kagum. Semua yang diceritakan ibuku itu nyata. Di balik sosok diamnya, ternyata dia sebetulnya begitu baik. Kematiannya juga tidak dipersulit. Dalam siasatnya juga, terakhir aku melihat ada keringat dingin yang membasahi wajahnya. Aku pernah mendengar dari pengajian bahwa salah satu tanda-tanda kematian husnul khotimah adalah kematian yang tiba-tiba. Keringat keluar dari tubuhnya dan lain sebagainya. Kuharap ayahku dapat dari salah satunya. Dari peziarah juga cukup banyak. Sampai-sampai temanku bertanya, apakah ayahmu seorang tokoh di desa? Tentu aku jawab tidak. Ayahku orang yang biasa saja, tidak terkenal dan jarang dikenal oleh orang banyak. Satu yang dibisikkan itu ke telingaku, satu yang dibisikkan ibu ke telingaku. Sebuah keikhlasan menghasilkan buah yang tak pernah bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah ayahku. Ayah, andaikan sedikit saja kita bisa bicara. Aku ingin sekali menanyakan, bagaimana kabarmu hari ini? Apa kau sehat-sehat saja? Sudahkah kau makan pagi ini? Tapi waktu kini sudah memisahkan kita. Ayah, mungkin jasamu tak akan bisa aku lupakan. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah membesarkanku sampai seperti ini. Aku hanya bisa berterima kasih. Sampai jumpa ayah. Doaku selalu menyertaimu. Dan aku akan berusaha menjadi anak yang soleh. Dan aku akan menjaga ibu dan mendoakannya selalu. Terima kasih ayah.